Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang buku yang berjudul Matinya Pendidikan. Di bagian 2, Tuhan yang bisa menolong. Langsung saja, di pembahasan bagian 2 ini saya ingin mengulas tentang Tuhan yang bisa menolong, di mana sekolah-sekolah tidak akan pernah merasa terorganisir untuk menciptakan sebuah narasi sebagai pembangkit semangat. Menjadikannya narasi agar memperkuat sebuah pemikiran yang kritis tentang hal ini sebagaimana seharusnya, sehingga terjadilah pertentangan dengan alasan pendidikan di sekolah-sekolah memuai dari prinsip-prinsip alasan Neil Postman ungkapnya bahwa sekolah-sekolah harus mengajarkan kepada kaum muda untuk menerima dunia sebagaimana adanya dengan segenap aturan-aturan dan kulturalnya. Dan kaum muda harus diajari untuk menjadi pemikir-pemikir yang kritis sehingga menjadi landasan untuk kedepannya memperkuat kebijaksanaan konvensional di zaman mereka dahulu. Karena adanya sekolah yang menolak diadakannya prinsip tersebut tidak mampu menciptakan kemudian mereka melanjutkan pendidikan di sekolah. Dan makna Tuhan, kemanfaatan ekonomi, serta Tuhan yang lainnya yang dapat berfungsi bagi mereka kemudian dalam pembelajaran berlangsung mayoritas di zaman dahulu. Di sini pun kaum muda diajarkan untuk menjadi pemikir yang kritis. Pemikir yang kritis sendiri harus dimiliki oleh orang yang berkembang zamannya di zaman seperti manfaatnya pendidikan di sekolah. Bumi sebagai kendaraan, malaikat yang terjatuh, pengalaman orang-orang Amerika, hukum keanekaragaman, bahasa Latin tidak bisa memelihara dan bentuknya yang baru dan penggunaannya yang sangat terbatas, serta para penjalin kata-kata. Tuhan yang bisa menolong dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam pada bagian 2 ini. Ada 5 narasi gagasan Neil Postman untuk sistem pendidikan di sekolah. Pertama, hapuskan praktik-praktik pendidikan tentang saling mempersaingkan keunggulan, karena itu adalah sebuah gagasan tentang upaya-upaya putus asa, bahwa seharusnya setiap orang sadar kita semua berada dalam kebersamaan. Yang kedua, setiap manusia berbuat kesalahan-kesalahan. Salah satu sifat dasar kita adalah berbuat salah. Di sekolah haruslah ilmu pengetahuan diajarkan menjadi sesuatu yang lain dari sebuah cara untuk mengoreksi kekeliruan. Ketika pemikiran bekerja, ketika itu juga pengoreksian terhadap kekeliruan dilakukan. Pada dasarnya, Neil Postman mengharuskan adanya tujuan dari idealisme sekolah yang berorientasi untuk mengobati penyakit-penyakit pada ilmu pengetahuan yang dimutlakkan sebenarnya. Salah satunya adalah harus adanya ajaran berpikir kritis di sekolah karena tidak ada yang mutlak atau kebenaran akhir dan ilmu pengetahuan. Ketiga, memberikan kaum muda ilmu pengetahuan dan keinginan untuk berperan serta dalam pengalaman yang agung, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berargumentasi meskipun argumentasi tersebut buruk. Semua sudut pandang diperbolehkan yang akan membawa mereka pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memastikan bahwa mereka mengetahui apa yang terjadi ketika argumentasi itu berhenti. Dan keempat, ajarkan anak-anak tentang hukum keanekaragaman. Kita mempelajari Albert Einstein bukan dikarenakan dia seorang Yahudi, tetapi kita mempelajari Aristoteles bukan karena dia orang Yunani, atau kita mendengarkan Beethoven bukan karena dia adalah orang Jerman yang tuli. Dalam hukum keanekaragaman, kita mempelajari mereka bukan untuk mengembangkan atau meningkatkan rasa kebanggaan diri, akan tetapi karena 2 alasan, yaitu karena mereka menunjukkan bagaimana fasilitas dan kreativitas manusia ternyata bergantung pada keragaman. Dan yang kedua, karena mereka menyusun standar yang sehingga
saat ini dianut oleh orang-orang yang beradab. Neil Postman berpendapat bahwa hukum keanekaragaman akan menciptakan manusia-manusia yang cerdas. Serta kelima, kita adalah pencipta dunia, dan menjalin kata-kata itulah yang membuat kita menjadi cerdas dan dungu, bermoral dan tak bermoral. Toleransi dan kerja keras kepala itulah yang menjadikan kita manusia. Demikian, ceritakanlah hal ini ke sekolah dan ajak kaum muda untuk meneliti bagaimana kita meningkatkan derajat kemanusiaan kita dengan mengontrol rumusan-rumusan yang dengan kita membicarakan dunia. Bukan ini jelas menggambarkan bahwa pendidikan memang lengkap yang termasuk luas untuk dibahas. Penjelasannya terbukti tidak hanya sekedar hubungan guru dan siswa, akan tetapi seperti selama ini dipahami oleh otoritas-otoritas pendidikan, namun jauh lebih luas dan kompleks tentang dunia pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.